Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ini kita ketemu di akhir pekan hari Sabtu. Dan seperti biasa saya akan mengajak Anda untuk kembali berbincang dengan Bung Rocky. Dan sekarang ini saya kelihatannya rebutan dengan teman-teman di daerah dengan Bung Rocky ya. Setiap kali mau ngobrol sama Bung Rocky sudah terbang kemana-mana gitu. Jadi ini harus atur waktu baik-baik ini dengan Bung Rocky. Ya, saya di Palangkaraya karena mau ceramah kuliah umum di UIN Palangkaraya. Oh, Nah, ini itu biasa Palangkaraya. yang Oke. rutin yang janji-janji saya harus saya penuhi sebelum Hmm. pemilu karena mahasiswa selalu ingin dapat kuliah langsung itu. Ya. Jadi sekali lagi ada keinginan dari universitas sebetulnya untuk memulai percakapan akademis dengan tujuan yang kritis yaitu mempersoalkan kekuasaan. Itu penanda bahwa keadaan politik memang sedang mengalami turbulensi. Karena itu sinyal pertama adalah kampus-kampus ini bangkit lagi Hmm. untuk mempersoalkan atau mempertanyakan pemilu ini jadi apa enggak, arahnya apa, kira-kira begitu. Kenapa Presiden Jokowi sampai sekarang masih terus berupaya untuk mengendalikan semua peralatan politiknya. Itu kan itu pertanyaan etis yang mesti saya jawab di forum-forum universitas. Ya, Anda ini kan bukan politisi ya. Kenapa Anda mesti penuhi janji ya? Karena politisi aja banyak nggak penuhi janji. Malah sekarang mau pengen bikin janji-janji baru gitu. Ya kalau saya hanya ingin ada kesamaan cara berpikir kampus yang berupaya kita tuntun bersama. Karena hanya di kampus kita bisa jujur berargumentasi. Kalau dengan politisi, ya itu pasti cawe-cawenya tinggi itu dan nggak mungkin kita bercakap-cakap dengan para politisi di kampus karena mereka punya semua dalil untuk membenarkan tindakan mereka tuh. Padahal kampus dimaksudkan untuk membatalkan dalil-dalil mereka, tapi mereka kan takut masuk kampus. Jadi udah saya wakafkan lah waktu akademis saya untuk teman-teman di kampus. Hati-hati ngomong wakaf-wakaf ini kalau menjelang pilpres begini banyak sekali politisi yang mau mewakafkan dirinya untuk bangsa dan negara gitu. Nggak taunya dia yang ingin diwakafi oleh oleh bangsa dan negara ini. Itu peristilahan di kita yang seringkali menganggap oh demi bangsa dan negara saya memberi pikiran dan segala macam fasilitas. Tapi nanti belakangan dia ambil lebih banyak dari yang dia wakafkan. Iya, iya, Soalnya iya, iya. Dia bukan banyak wakaf, dia minta sedekah, minta apa? Ada yang lebih banyak dari rakyat. Oke. ya poin-poin beginian yang mau kita halangi sebetulnya. Jangan sampai para politisi ini nggak ada forum untuk menapis proposal wakaf mereka. Yes. Jadi universitas akan menapis proposal-proposal tipu-tipu para politisi. Oke, kita fokus ngomongin ke politisi ya. Tapi sebelum kita mendiskusikan, saya kira tentu saja fokus kita soal etika, soal moral dan sebagainya, moral kekuasaan gitu. Tapi kita akan, saya mesti apa ya? Kita ingin menyampaikan kabar duka juga ya. Dan ini sahabat kita Desmond J. Maesa ini wakil ketua Komisi 3 dari fraksi Gerindra dan kalau kita lihat ini meskipun dia berada di dalam internal Gerindra juga sering dia mengambil posisi oposisi gitu ya. Dan juga terhadap pemerintahan dia kalau kita lihat di dalam rapat-rapat di Komisi 3 dia mengambil posisi peran oposisi walaupun partainya mendukung pemerintah dan memang sahabat kita ini udah lama sakit gitu ya. Iya, saya kenal baik dan saya bersahabat dengan Desmond sejak jadi aktivis di tahun-tahun 90-an. Kelihatannya Desmond mengetahui bahwa arah yang buruk itu mesti dia tegur. Walaupun dia ada di dalam kekuasaan dari Partai Gerindra. Tapi udah itu udah berlangsung dan selamat jalan kawan Desmond. Dia lagi menulis buku dan saya kira bukunya akan segera terbit semacam pengalaman dia selama di pemerintahan tuh. Saya kasih kata pengantar pada buku itu tuh. Tapi Mhm. mungkin belum sempat terbit, beliau dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Ya, oke. Selamat jalan ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun buat Bung Desmond J. Maesa dan juga keluarganya semoga diberi Ya. kekuatan dan ketabahan ya. Mari kita bicara soal politisi. Kita lanjutkan tema kita soal itu. Uh, Sejak kemarin ini ramai sekali bahwa Gubernur NTT Victor Laiskodat itu mengundurkan diri gubernur dengan alasan dia akan fokus ke menjadi caleg Nasdem gitu ya. Tentu ada, kita tidak tahu apa motivasinya dan sebagainya, tetapi yang kita soroti adalah soal etika publiknya ya, karena dia memang sesuai dengan aturan dan dia sudah mengundurkan diri. Dan sebelumnya hal yang sama juga sudah dilakukan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah.
yakni Tat Yasin yang dia juga maju DPD, dia sudah mengundurkan diri. Memang aturannya seperti itu. Tetapi yang jadi pertanyaan kita justru mengapa ya hal yang sama itu tidak diberlakukan pada para menteri. Karena kita tahu di putusan Mahkamah Konstitusi lagi-lagi ya tahun 2002 lalu itu memutuskan bahwa menteri-menteri yang mau mencalonkan diri jadi presiden itu tidak harus mengundurkan diri. Dan saya membaca waktu itu salah satu alasan argumen dari wakil pemerintah menyatakan kalau sampai harus mengundurkan diri nanti jalannya pemerintahan akan terganggu. Saya agak terganggu justru dengan cara berpikir dari pemerintah. Itu Pak Victor Leskondat itu juga orang yang kontroversial, yang seringkali jadi headline. Tapi dia memperlihatkan satu prinsip bahwa memang harus mengundurkan diri karena nggak mungkin memilih dua lalu nanti mana yang lebih enak tuh. Jadi kalau nggak terpilih lalu tetap di posisi gubernur. Jadi etik yang bagus oleh Pak Gubernur NTT ini dalam upaya untuk memperlihatkan bahwa kalau ada ambisi, jangan ambisi itu ditabung untuk sekedar win-win solution. Ini mesti ada yang dikalahkan, itu keinginan untuk jadi wakil rakyat masuk kembali ke DPR mungkin lebih tinggi nilainya dibandingkan jadi gubernur. Walaupun selama jadi gubernur juga banyak kontroversi. Tapi kita peliharalah jalan yang ditempuh oleh Pak Victor. Kendati di tengah-tengah keriuhan Partai Nasdem. Nah itu yang mungkin kita bisa jadikan patokan bahwa mundur aja supaya ada kelegaan untuk bertarung di tempat yang lain. Nah soal menteri tentu harusnya dipakai cara yang sama tuh. Kan prinsipnya siapapun yang hendak masuk di dalam kedudukan politik yang memungkinkan dia mengalami konflik of interest, ya mesti mundurkan diri itu. Kan nggak mungkin menteri itu kalau dia nggak mundurkan diri, dia nggak akan memanfaatkan fasilitas-fasilitas. Melekat pada dirinya adalah jaminan negara tentang keamanan dia, tentang kemakmuran dia. Karena itu fasilitas negara tetap melekat pada si menteri. Jadi itu sebetulnya juga konflik of interest. Tapi selalu ada alasan yang dibuat-buat. Nah, nanti berhenti pemerintahan. Begitu banyak orang yang bisa menggantikan si menteri. Apalagi kalau menterinya memang kurang bermutu tuh. Jadi tidak boleh ada alasan yang pragmatis kalau tuntutannya adalah etis. Berhenti dari jabatan menteri itu tuntutan etis, bukan secara pragmatis dikasih alasan nanti berhenti aktivitas birokrasi. Nggak ada, birokrasi itu dengan mudah diganti dalam 2 jam juga pasti ada banyak orang yang mungkin lebih baik dari si menteri. Ya, dan apalagi kalau dalam kasus kita dari best practice-nya pemerintahan Jokowi, terutama periode kedua ini kan cukup satu orang menteri saja sebenarnya. Pak Luhut kan udah bisa selesai, yang lain bisa jadi gitu ya. Selalu ada stok di situ dan Pak Luhut pasti bisa menggantikan bahkan separuh kabinet itu bisa dijalankan sendiri oleh Pak Luhut ya karena kemampuan dia tuh. Jadi sebetulnya alasan-alasan itu lebih karena pertimbangan nanti si menteri ya lakukan tagihan politik pada presiden kan itu masalahnya tuh. Jadi dia tetap mesti dikendalikan oleh presiden tuh. Apalagi calon-calon menteri ini kan kebanyakan ketua partai. Jadi dia tetap ingin diistimewakan kan. Dia bukan sekedar menteri tapi dia jadi menteri karena ketua partai. Hal yang juga bertentangan dengan janji presiden di awal pemerintahan bahwa tidak akan ada ketua partai jadi menteri itu. Jadi janji udah dilanggar berkali-kali lah. Iya, iya. Dan kita selalu alasannya itu alasan legal formal gitu ya. Kalau menguntungkan mereka akan menggunakan alasan legal formal karena sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi kok. Jadi ya nggak ada yang dilanggar kan begitu. Mereka lupa bahwa ada yang jauh lebih tinggi dari ketentuan legal formal undang-undang atau keputusan mahkamah, yakni soal etika. Kan saya kira begitu, itu yang kedudukan norma etika itu norma yang lebih tinggi dibandingkan daripada undang-undang kan begitu ya, Bu Rocky. Iya, kalau kita bicara di luar negeri, tapi kita bicara. Maafkan saya lupa tadi. Saya rela bicara NKRI harga mati. Jadi ethics first itu yang selalu kita ingin ingatkan bahwa ya udah ngapain mesti minta undang-undang. Sama seperti KPK itu, ya kan diputuskan bahwa boleh jadi perpanjang masa jabatan. Harusnya Pak Firly bilang iya memang putus KPK, tapi saya waktu mendaftar itu 4 tahun, kenapa saya dikasih bonus 5 tahun yang sebetulnya nggak ada gunanya juga karena masa jabatan saya harusnya udah berakhir tuh. Jadi kelihatannya hal-hal yang sifatnya teknis itu lebih tinggi daripada yang sifatnya etis. Dalam soal KPK misalnya pasti karena Jokowi ingin supaya Firly diperpanjangkan. Mungkin hati nurani Firly sendiri mengatakan ya nggak perlulah karena ada banyak kasus yang tidak bisa dia selesaikan.
tetapi dipaksa terus untuk diperpanjang dengan berbagai macam cara. Lalu datanglah Saudara Gufron untuk lakukan Dan itu judicial ya. review. Jadi hal-hal semacam ini kita tahu ini urusan internal di dalam kabinet presiden aja kan. Presiden yang tidak menginginkan menterinya mundur karena nanti susah dikontrol kalau dia udah mundur kan. Jadi hal-hal yang palsu semacam ini, yang oportunistis itu justru jadi alasan dari mereka ingin mendapat keuntungan dari jabatan-jabatan resmi di pemerintahan. Ya, dan juga saya kira tadi ada menyinggung Pak Jokowi, saya kira meski kendati ada ketentuan tidak harus mundur, kan artinya tidak harus mundur, kan bisa Pak Jokowi mengambil keputusan sendiri, mengambil kebijakan sendiri bahwa nggak bisa menteri-menteri yang nyapres ya harus mengundurkan diri, karena faktanya justru malah pemerintahan itu jadi terganggu ketika para menterinya itu menjadi capres, kan begitu yang terjadi. Iya, karena tidak harus mundur, artinya boleh dua-duanya dong kalau begitu kan. Jadi itu justru yang tidak efisien di dalam keputusan. Dan Mahkamah Konstitusi pastikan aja nggak boleh, itu lebih pasti bagi rakyat tuh. Sehingga rakyat bisa bedain bahwa oh, yang ini adalah politisi, pada saat yang lain dia menteri. Kan bingung publik kan melihat sebagai politisi mau cari suara di rakyat, padahal sebagai menteri dia harus bekerja untuk memakmurkan rakyat. Kan itu masalahnya tuh. Jadi selalu ada kemenduaan dan itu pasti sifat dari Presiden Jokowi untuk mengambil keuntungan dari hukum yang tidak pasti. Jadi Jokowi selalu ingin ada semacam regulasi, tapi regulasi itu hanya dia yang boleh tafsirkan. Iya ya. Dan saya kira ini ada semacam dia akan merasa orang-orangnya akan hutang budi. Saya kira itu sebenarnya yang kelihatannya jadi tujuannya gitu. Ya sering kita mesti baca dengan cara itu. Pak Jokowi menyimpan segala macam teknik untuk menyembunyikan ambisinya, untuk menyembunyikan apa namanya siasatnya untuk mengontrol para politisi. Tapi kita bisa baca dari awal bahwa Pak Jokowi akhirnya kelelahan sendiri karena dia mesti mengatur kiri kanan, berupaya untuk kasih sinyal. Jadi beliau sebetulnya yang harusnya udah beristirahat, sekarang dia kelelahan sendiri. Nah, itu terbaca dari matanya yang apa namanya? Oh iya betul. Kantong matanya ya, Bung Rocky ya. Iya betul nih. Coba kita lihat sebentar ya. Saya ini video-videonya bisa saya juga Anda mengamati itu ya. Saya diingatkan oleh seorang teman juga loh. Mas Hersu coba perhatikan deh katanya kantong mata Pak Jokowi itu. Saya selama ini justru sempat banding-bandingkan. Kalau Pak SBY dulu kan kelihatan sekali juga periode terakhir kantong matanya juga tebal begitu ya, dan Pak Jokowi kok enggak ya, saya bilang ini wah ini lebih tahan stres gitu. Rupanya hal yang sama terjadi pada Pak Jokowi belakangan. Nah ini coba kita lihat ya, ini kantong matanya tebal, ini yang terakhir ini, saya kira beberapa hari yang lalu ini video ini kita ambil di Bung Rocky. Hari ini Rabu 21 Juni 2023, pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi. Ya kelihatan sekali. Dan itu tanda-tanda memang orang yang biasanya saya baca-baca buku itu katanya satu itu mungkin kurang tidur ya, itu kemudian dia kelelahan dan juga bisa stres, itu yang dampaknya seperti itu. Tapi ada juga orang yang jenis kantong matanya seperti itu. Tapi kalau Pak Jokowi enggak, sebelumnya kantong matanya bersih kok. Tetap kita mesti bandingkan keadaan Pak Jokowi di era pertama dan era kedua. Era pertama masih dielulukan dan orang masih berharap bahwa pemerintahan Jokowi itu bisa menimbulkan atau membawa kembali aspirasi reformasi, yaitu pemberantasan korupsi, pemerataan ekonomi, dan ternyata itu nggak berlangsung tuh. Makin lama makin ke sini tuh Jokowi makin tidak demokratis dan makin tidak mampu untuk mensejahterakan rakyat. Sementara pada pihak lain Jokowi berupaya memperpanjang masa jabatannya itu. Jadi kelihatannya Pak Jokowi masuk di dalam dilema dirinya sendiri dan itu bikin dia frustrasi sebetulnya. Sementara jaminan bahwa dia tidak akan dipersoalkan setelah lengser itu juga masih dia cemaskan. Nah seluruh kecemasan itu terlihat di dalam wajahnya yang tegang, kadang-kala bercanda, tapi ya kita tahu ya bercandanya itu sekedar untuk mengalihkan suasana. Jadi tetap Pak Jokowi sebagai manusia psikologis ada di dalam keadaan stres sebetulnya. Itu juga yang dibaca oleh ya rekan-rekan koalisinya yang mulai menganggap, waduh ini bos gue ini kelihatannya udah mulai nggak stabil tuh. Maka mari kita lakukan kekacauan kecil-kecilan dengan cara tukar tambah yang diam-diam. Kan itu yang terjadi kan. Kita mau terangkan ini karena publik tetap memantau keadaan psikologi Pak Jokowi. Dan itu pentingnya kenapa FNN juga ikut mengamati bahasa tubuh para politisi itu. Semua politisi, termasuk bahasa tubuh Pak Surya Paloh yang akhir-akhir ini makin galak.
Oh iya, iya. Nah kalau Anda mau, ini menarik lagi kalau Anda mengerti, penting ini saya kira dalam politik ya, detil gini kita perhatikan. Iya benar, kemarin saya membuka YouTube-nya Metro TV itu, ini agak mengejutkan karena berapa jam yang lalu gitu ada diunggah lagi video lama ini, kelihatannya ketika pencapresan 2004, saya kira 2004 ini, ketika Pak SBY pergi ke Aceh dan ditemani oleh Pak Surya Paloh. Ini kan mereka kan kompak waktu periode pertama ini ya, Bung Rocky ya. Dan pada waktu itu Pak Surya menyatakan bahwa ini kita ambil insert-insertnya saja ya. Ini menyatakan bahwa saya membawa sahabat saya Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono, dan beliau percaya bahwa Indonesia akan maju. Nah ini saya menafsir bukan itunya, tapi mengapa konten video lama ini diunggah lagi dalam waktu yang sekarang ini, kan itu yang menarik. Ya sebetulnya kita paham waktu SBY periode pertama Surya Paloh itu juga termasuk kingmaker itu, Yes. yang dengan secara intensif selalu ada di Cikeas itu memberi masukan. Tapi juga pada waktu itu kita lihat ada bahasa tubuh yang berbeda ya. Pak SBY sebagai orang Jawa itu, Yong Java itu berhati-hati untuk bicara, sementara Pak Surya Paloh dengan semangat Yong Sumatera itu mendorong terus supaya SBY itu berani dan perlihatkan sikap yang tegas. Jadi memang ada kimia yang unik antara SBY dan Surya Paloh itu. Dan Pak SBY tentu paham bagaimana Surya Paloh memberi dia banyak bantuan supaya SBY itu bisa jadi presiden. Nah itu sebetulnya yang mungkin tidak diingatkan oleh Pak Surya Paloh. Walaupun ada tafsir yang lain, mungkin Surya Paloh kasih sinyal bahwa dia tetap ingin Demokrat itu berdekatan dengan Nasdem di dalam hari-hari perjuangan yang menggetirkan hari-hari ini. Ya, soal ini saya kira saya bisa memberi testimoni ya, mungkin nggak terlalu banyak karena pada waktu peristiwa itu saya masih ada di Metro TV gitu ya. Ini cerita di dalam, ada cerita-cerita yang saya paham soal itu ya, begitu ya. Mungkin tidak terlalu banyak tapi saya tahu apa yang terjadi, gitu ya, Bung Rocky. Menarik ini, tapi semua sinyal-sinyal tadi, kantong mata yang makin tebal, kemudian video lama Pak Surya Paloh dengan kedekatan dengan SBY. Ini saya kira itu bisa menuntun kita untuk memahami situasi politik saat ini, gitu ya, Bung Rocky ya. Betul, jadi kita cukup dengan memanfaatkan analisis wajah, kita bisa tahu arah politik hari-hari ini. Gestur itu ya istilahnya ya. Analisis gestur. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky, dan kalau saya lihat Anda sih meskipun keliling terus, tapi kantong mata Anda belum tebal gitu. Kantong mata saya tipis, sama seperti kantong dompet saya. Nah, yang itu nggak usah diomongin. Oke, baik Bung Rocky, thank you. Terima kasih. Oke.